hyang. Jadi hyang, tempat para hyang. Ya, tempat para dewa-dewi bersemayam. Ruat itu dari 17 keraton, atau sempat itu di Batu Pertapan sebelah ada loh, kok berarti saya kamera, saya video itu kayak ada macam kepala tokoh pewayangan, tapi ya itu anehnya. Tempat ini kemudian menurut beberapa cerita yang nanti akan kita bahas ya, itu dikaitkan dengan epos cerita pewayangan. Untuk menariknya di sini punya filosofi gitu. Jadi di mana Gatotkaca dimasukkan, dilebur karena sewaktu lahir berupa buta. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kita kembali lagi di gerbang antar dimensi kisah Tanah Jawa. Dan kita hari ini berada di negeri di atas awan. Kita ada di Dieng, di Kabupaten Banjarnegara. Tepatnya sesuai dengan apa yang kalian lihat di belakang kita, ada kepulan asap-asap ini ya, apa namanya, belerang. Kita ada di kawah Candra di Muka, seperti itu Om. Pertama kali ke sini dari Om Ho, apa yang Om Ho kesannya bagaimana, yang Om Ho rasakan dan Om Ho temukan? Ya tentunya suasananya sejuk ya Mas Denny. Yang pertama mencium bau belerang itu pasti. Dan kalau kita bilang tempat ini itu disakralkan dan dikeramatkan, sehingga saya merasakan kekeramatannya itu ya. Apalagi ini menjelang satu suro, gitu. Sadar nanti malam itu, malam satu suro. Iya, jadi auranya yang dirasakan itu memang tempat ini itu bersih gitu, clear. Untuk hari ini dibersihkan gitu, dan seperti tempat-tempat keramat pada umumnya, tentunya ini menjadi satu tempat petilasan, gitu. Tempat yang dulu pernah dipakaikan oleh orang-orang tertentu atau orang yang memiliki kewasitauan tertentu, yang seperti namanya. Kalau kita lihat ini kan gejolak terus ya, panas gitu, ada kawah panas yang meletup-letup. Jadi tempat ini dipakai untuk penggodokan. Jadi menggodok di sini adalah tidak secara harfiahnya, tetapi secara batin. Nilai ya berarti. Ya. Jadi ada sesuatu hal yang dibentuk agar keras, agar kuat, agar bisa diandalkan. Mungkin nanti Mas D sudah riset-riset cerita-ceritanya, sejarahnya. Ada sebelum beberapa. Nanti saya tambahi, atau mungkin ada beberapa yang saya juga sudah riset. Nanti kita coba untuk combine seperti apa. Nanti kita akan ceritakan lengkapnya di sebelah sana Om. Cuman kita review dulu. Karena di Dieng ini sendiri sebenarnya kawah itu nggak cuman ini Om, ada beberapa. Di sebelah sana ada kawah Sikidang. Kemudian kenapa kok di Dieng ini bermunculan kawah-kawah yang masih aktif? Nah, usut punya usut, ceritanya dulu ada aktivitas vulkanik di sini. Jadi ada semacam gunung api. Tapi beberapa sifatnya purba. Sekarang sudah ada yang sudah tidur, tapi zaman dulu ini aktif seperti itu.
Sehingga selain punya efek tanahnya subur, dulu di sini konon nih juga digunakan sebagai peradaban Jawa pada masa yang sangat lampau. Jauh jauh sebelum Majapahit ada beberapa kerajaan yang petilasannya banyak tersebar di sini seperti itu. Iya, seperti halnya penamaannya Mas Di. Candra di muka. Ya. Candra itu adalah bulan. Di muka itu muka, pada muka. Sehingga seperti melihat satu sisi muka atau melihat satu sisi bulan itu tanpa terhalang muka-muka yang lain. Jadi hanya melihat satu muka bulan ya, itu hanya dari satu sisi. Gitu, candra di muka. Gitu. Jadi tidak terpengaruh dengan muka-muka yang lain. Jika kita runut ya, dulu dari kejadiannya memang kawasan ini kan boleh dibilang vulkanik aktif. Terjadi satu letusan purba yang mana kemudian membentuk satu cekungan. Secara keseluruhan itu dataran tinggi Dieng. Seperti namanya di Hyang. Jadi Hyang, tempat para Hyang, ya tempat para dewa-dewi bersemayam gitu. Nah, kembali ke candra di muka lagi. Tempat ini kemudian menurut beberapa cerita yang nanti akan kita bahas ya, itu dikaitkan dengan epos cerita pewayangan. Jadi di mana Gatotkaca dimasukkan, dilebur karena sewaktu lahir berupa buto. Jadi dilebur, digembleng, direbus sampai sukses sakti mandraguna, gitu. Sampai bisa memimpin negara yang disebut Prenggondani Raden Haryo Gatotkaca. Penjelasan ilmiah tentang kawah candra di muka ini terbentuknya letusan beribu-ribu tahun. Mungkin sebelum ada penduduk di dataran tinggi Dieng ini udah ada. Tapi kalau celah-celah itu dari terlihat bentuk-bentuk bekas letusan. Jadi karena ada magma, material belirang, tanah gamping, itu jadi nggak ada mati sampai berabad-abad. Kalau candra di muka itu memang bentuk air itu untuk dari banyak cerita pembalikan ya dari sebuah cerita atau untuk motivasi kita. Dari awalnya kita dikatakan berupa buto, kita diakui nggak diakui, kita ini buto, bodoh maknanya. Jadi kita setelah agak dewasa dimasukkan ke kawah candra di muka. Itu untuk motivasi kita untuk mencari pendidikan baik formal, non formal, agama, itu berani digembleng, direbus sampai sakti mandraguna. Itu maknanya kita harus dituntut untuk pintar sampai menjelang dewasa, kepintaran kita sukses sampai bisa memimpin negara. Itu kesuksesan dari filosofi Gatotkaca. Oke, Sobat Javanica semuanya, kita sudah berada tepat di samping kawah persis. Jadi kita sejajar ini. Kalau menurut informasi, jadi suhu di kawah ini sampai 90 derajat Celcius lebih seperti itu. Kalau range-nya ada dari sekitar 85 derajat Celcius sampai 92 derajat Celcius seperti itu. Jadi kita belum bisa pegang yang sini, cuman infonya nanti ada beberapa sumber mata air yang dia lebih dingin, mungkin bisa kita buat cuci-cuci muka kayak gitu. Nah, nyambung dari tadi yang sudah kita ceritakan di atas, Omo mau dari yang mana dulu nih? Dari gejala alam atau mitologinya atau aktivitas yang masih dilakukan masyarakat dulu? Iya, tentunya kalau gejala alam ini sudah sangat jelas ya, dan
Saya hanya sedikit karena saya bukan ahli geologi ataupun vulkanologi. Tapi kita awali dari legenda datanya ya. Jadi ini di Kawah Candra di Muka ini ya Mas Di, itu disamakan ataupun diambil sama dari epos cerita Mahabharata ya. Di mana Kawah Candra di Muka sendiri adalah tempat untuk menggodok Gatot Kaca. Ya, gitu. Dicelup-celup gitu katanya ceritanya. Ya, jadi ketika lahir Gatot Kaca ini dikisahkan berwujud dan memiliki sifat raksasa. Gitu. Dan untuk merubahnya ini bagaimana? Termasuk tali pusarnya itu tidak putus. Gampang putus ya. Atas kemudian Arjuna ya mendapatkan satu seperti apa ya, wangsit ya atau apa ini untuk membawa Gatot Kaca keponakannya ke sini. Di mana ini juga dilakukan oleh Batara Guru. Ketika masuk sini kemudian dicelupkan seperti yang Mas D sampaikan. Maksudnya ini di Kawah Candra di Muka yang dimaksud, gitu, bukan di sini. Di eposnya itu ya. Di epos ceritanya. Nah, ketika ini ternyata Gatot Kaca memang dibentuk, harus direbus gitu. Di Kawah Candra di Muka, jadi digodok. Yang mana kemudian sifat-sifat raksasa atau disebut sifat buruknya itu hilang. Agar berotot kawat, iya benar. Ya benar, berotot kawat tulang besi. Setelah mengalami tempaan itu, Gatot Kaca menjadi seseorang yang menghilangkan sifat-sifat buruknya dan bisa berguna untuk pengabdian terhadap bangsa dan negara. Sehingga Kawah Candra di Muka yang dimaksud di sini itu menjadi seperti tempat untuk seseorang itu ditempa. Orang yang membuang sifat buruk keduniawian. Lewat raksasa itu kan negatif Mas. Jadi sifat kebinatangan, sifat tamak, serakah, nafsu, itu semuanya ketika di sini dilebur, digodok, dihilangkan. Dan tempat ini untuk melatih, menguji seseorang agar nanti bisa diandalkan, agar bisa menjadi seseorang yang memiliki jiwa ksatria, gitu. Nah, dari tempat-tempat itu kemudian mengundang atau menarik hukum-hukum alam yang masuk ke sini, Mas Di. Dibentuk oleh alam gitu. Jadi bisa seperti law of attraction, itu menarik. Jadi ini penggambaran dari simbol seseorang ketika ingin menjadi yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih hebat, itu harus mengalami hal-hal yang menyakitkan, harus ada penempaannya gitu, harus ditempa ya, harus digodok. Makanya ada ungkapan nanti harus ditempa dulu di Kawah Candra di Muka. Makanya harus digodok, kita ada istilahnya seseorang yang masih mentah, masih muda, itu harus digodok gitu. Kenapa? Biar menjadi sosok individu yang diandalkan, yang kuat, yang dewasa, yang mateng gitu, berkata gitu ya. Nah, dari pemaknaan ini, frasa-frasa itu menciptakan tempat ini yang dianggap kemudian disakralkan, disucikan bakal mesti. Jadi beberapa orang yang datang ke sini itu untuk tujuan-tujuan duniawi yang bersifat kawibawaan, kekuatan, kanuragan gitu. Namun perlu diketahui tidak hanya dari bangsa manusia yang datang ke sini. Entitas sastra pun juga menempa. Itu dari sini. Bahkan kalau kita lihat lapisan entitas sastra yang ada di langit, di darat dan di bumi itu juga terkumpulnya di sini semua, Mas. Dan tempat ini pun menjadi satu seperti penghubung antara dimensi atas, dimensi tengah dengan dimensi bawah melalui satu mulut kawah ini. Gitu. Nah, mumpung ya ini teman-teman kita bicara mitos, kan ini di beberapa episode kemarin kita sempat cerita tentang Laut Selatan. Kemudian sempat cerita tentang Gunung Merapi. Nah, kenapa sih Om ada tempat-tempat yang memang selain disakralkan ini juga punya apa ya, kayak medan energi dan dipercaya sebagai pusat-pusat dari aktivitas entitas dari dunia seberang seperti itu? Iya, tentunya lokasinya sendiri pertama di kawasan Dihiang ini. Sejak ribuan tahun yang lalu tempat ini sudah tercipta gitu, sudah didatangin banyak orang atau para leluhur kita. Dari ini sebenarnya meninggalkan vibrasi ataupun menghilangkan pengharapan yang ada di sini ketika berdoa. Kalau kita lihat ini kan asap ya Mas Dewi, walaupun itu uap air gitu, air yang terbakar ataupun air yang menguap. Tapi ketika berdoa di sini dengan vibrasi alam yang seperti ini dan
asap ini melewati kita ya, ini recharge juga mesti. Nah, ini kayak gini tuh recharge, saya merasakan. Iya. Jadi tidak selamanya kita kungkum, kita mandi, tidak terkena uap ini pun ya. Dan saat sauna ya gitu ya. Saat seseorang kemudian memanjatkan doa dan pengharapan di sini, getaran dari doanya ini masuk kemudian membumbung ke angkasa. Gitu. Jadi menyebar ke alam semesta, didengarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi asap itu bentuk pengharapan. Kalau kita ketahui ketika berdoa menggunakan menggunakan kemenyan, itu pun sama mesti konsepnya. Secara simbolik, agar nanti apa yang kita panjatkan itu naik kayak gitu ya. Iya. Apalagi ini kalau kita kaitkan dengan Bapak Bumi, Ibu Laut. Ini juga tanah dan air. Itu. Jadi penciptaannya pun sama gitu. Nah, tempat-tempat seperti ini tentunya menghubungkan atau memiliki, kita sebutnya lorong bawah tanah ya, dengan gunung-gunung vulkanik lain, dengan dasar samudra, gitu mesti. Jadi kita merasakan vibrasinya ketika ada di sini. Oke. Kemudian ini Om, ketika kan kalau Merapi, kemudian Laut Selatan, kemudian beberapa tempat-tempat lain seperti Alas Roban, Alas Purwo dan sebagainya, punya semacam teritori atau kerajaan atau pusat dari aktivitas metafisik. Nah, di sini kedudukannya bagaimana Om di Dieng ini sendiri, terutama di Kawah Condro Dimuko? Apakah ada kerajaan atau pertapaan atau tempat? Kalau kerajaan tentunya di era klasik ya, di Jawa klasik pasti ada Mas. Karena kita menemukan bukti-bukti arkeologis. Entah itu berbentuk candi ataupun artefak yang ditemukan. Kalau kerajaan gaib tentunya tidak perlu ditanyakan gitu. Jadi memang tidak jauh dari sini pun saya melihat satu ke sana ya, ke arah sana. Di mana Om? Di sebelah sana. Ada satu seperti bangunan candi. Tidak terlalu besar tapi berbentuk candi Mas. Jadi seperti candi-candi bertema berlanggam ini ramping ya. Terus kemudian itu tidak terbuat dari pahatan batu andesit, tetapi dari pahatan emas, bongkahan emas. Jadi bergemerlap. Kemudian nampak ini ya, ratu dan punggawanya. Jadi dengan payung songsong gitu. Ratu perempuan berarti. Iya, arealnya. Jadi saya melihat di sana. Dan dulu ketika tempat ini belum dikelola, banyak sekali orang datang ke sini menginap atau bertapa. Dalam pertapaan itu jika kemudian bermimpi atau secara langsung melihat cahaya emas dari sana ya, berarti apa yang dipanjatkan di sini itu diijabah insya Allah. Jadi ini hanya bentuk simbolik diterima, bukan berarti beliau yang mengabulkan. Tapi bentuk beliau pun mengaminkan tentang hal ini. Nah, dari inilah kemudian yang menjaga satu kesakralan tempat itu, Mas. Jadi menyerupai sosok dewi. Jadi apa ya? Dengan pakaian-pakaian Jawa klasik gitu. Tapi emas semua. Kayak ini ya, image kadewataan zaman dulu gitu ya. Kalau di sini memang tempatnya. Jadi tempat-tempat seperti itu tidak mustahil dihuni semua, tapi insya Allah semuanya di sini baik dan beliau ramah, dan memang dia sangat menghormati adanya kita yang lebih dituakan atau lebih ditinggikan dari Allah. Jadi kalau berdoa di sini mereka atau beliau saling berdoa untuk mendoakan kita, itu wajar-wajar saja. Dari apa aja, pakai kalau kita berdoa mesti mereka pada ikut berdoa. Dari penggambaran-penggambaran itu ya yang ada di sini pun sama mesti. Jadi kalau kemudian ada beberapa entitas-entitas astral itu tentunya yang datang ke sini juga dengan ageman yang baik. Jadi dengan ageman putih seperti para resi gitu ya. Yang perempuan pun juga menggunakan ageman serba putih. Dan tidak ada yang negatif. Bahkan ada beberapa entitas yang ketika di tempat lain mungkin wujudnya kuntilanak serem gitu. Ketika di sini kuntilanaknya menjadi cantik. Sangat ya? Iya, jadi dibawa aja ke sini. Iya, menggunakan pakaian-pakaian putih. Iya. Ya, ketika masuk sini ya membuang apapun itu, Mas. Iya, dan saya rasakan memang banyak energi yang kemudian lebur. Jadi saya bilang tidak tertanam di sini ya, tapi saat orang memiliki keilmuan, dinetralisir gitu ya. Ya, ilmu atau pusaka atau apa, ketika dibuang di sini itu hilang. Netral, lebur, tidak berwujud. Jadi ini ya, kalau kita penelusuran ke tempat-tempat horor nanti kita bawa ke sini jadi cantik-cantik ya ini. Ya teman-teman, kita mau
mengunjungi satu tempat lagi yang katanya ini airnya tidak begitu panas. Nanti kalau memang itu bisa dirasakan akan kita coba. Yuk, yuk. Ya semuanya tergantung pada kita sih ya. Kami di sini tidak bisa menjanjikan sesuatu atau bilang Kawah Chandra di Muka itu keramat. Segalanya yang keramat itu hati kita sama Tuhan. Apapun doa, kalau kita doa di sini yang paling utama itu kehusuan. Jadi kita doa di masjid, di rumah sama aja, tapi kelebihannya di sini karena tempatnya sunyi, tempatnya sepi, dan juga kita bisa melihat air golak seperti itu, gambaran percikannya neraka. Itu hati kita lebih khusyuk. Itu kelebihannya berdoa di sini. Jadi kalau kita lebih khusyuk, kita lebih mapan, tidak mustahil doa kita gampang dikabulkan. Jadi Mas Di, ini ada seperti peninggalan arkeologis ya, yang menyerupai atau bentuk dari jala juara. Secara aquafilternya yang ada di sistem ini ya, air tanah itu masih terjaga, Mas. Jadi memang air yang dikeluarkan itu memang kandungan air mineral dan juga masih jernih, ditambah dia juga masih segar. Oke. Nah, ini kalau saya lebih tertarik melihat pada pancuran air. Oh, ini ya. Jadi ini adalah jala juara. Kayak ini ya yang di candi-candi itu ya. Makara menyerupai itu. Jadi jala juara itu talang air dari sistem drainasi yang ada di candi. Gitu. Jadi ketika akan mendesain suatu bangunan itu pasti yang dipikirkan drainasinya. Bagaimana ketika terjadi hujan agar air yang masuk ke dalam struktur bangunan tidak membebani dan membuat bangunan itu rusak. Jadi dibuang, Mas. Namun pada waktu itu memang diperhatikan juga segi estetik atau keindahan. Salah satunya ini ada jala juara. Itu sih, Mas Di. Oke. Nah, kalau ini Om terkait mitos masyarakat bahwasanya ketika air ini digunakan untuk basuh atau cuci muka, katanya bikin awet muda. Nah, sebenarnya ada ini nggak sih asal usulnya atau memang ada energi khusus yang ada di sini? Sumur Adem Semar itu untuk tempat sesuci yang disebut obat awet muda, untuk sesuci, berwudu, kemungkinan untuk itu juga masuk akal sih secara ilmiah, karena pernah ada yang dapat pH sampai 8. Iya, rata-rata ngambil air untuk kesehatan, untuk keantaran, itu banyak yang dibawa pulang. Bahkan banyak yang menyebut kalau air Adem Semar itu zam-zamnya Dieng. Ya, tentunya yang pertama kalau kita ketahui kandungan airnya ini dalam kondisi yang baik ya dan sehat, itu saat untuk membasuh muka sebenarnya akan mericas atau meregenerasi kulit-kulit yang sudah mati. Secara tidak langsung dan pastinya memiliki kadar oksigen yang tinggi. Jadi kulit ketika kena oksigen kan lebih ini ya, Mas Di ya, lebih mencerahkan, lebih menyehatkan gitu. Berikutnya secara metafisik tentu ya, karena akumulasi dari doa-doa pengharapan, apalagi tempat ini disakralkan, tentunya ada energi-energi ini yang mengiringi gitu, sehingga khasiat itu baik secara medis dan juga secara non medis. Ada ini nggak sih Om? Saya kayak hatiku kayak apa ya? Ada vibrasi yang lain, ada sesuatu yang mau disampaikan nggak sih Om khusus di lokasi ini, di Sendang Adem Semar ini? Iya. Kalau ini karena kalau saya ini sebatas gini, ini lebih ke Mas Di sih nanti intuisinya. Lebih kepada tidak mengotori sumber mata air karena mata air itu adalah sumber kehidupan dimanapun itu, jadi tidak hanya terbatas di sini. Ini lebih ke Mas Di. Kalau saya secara inti. Kalau saya mendapat ini apa ya, dalam tanda kutip kayak intuisi untuk berbicara beberapa kalimat, nanti tolong dikonfirmasi apakah ini memang ada maknanya atau hanya sekedar kata-kata saja. Jadi air itu
salah satu media untuk penghubung antara leluhur dengan orang-orang yang hidup di kemudian hari, sehingga dengan menjaga sumber-sumber air, entah itu air panas ataupun air yang sumber air murni seperti ini yang dingin, itu kita bisa terhubung dengan leluhur. Terhubung itu maksudnya bukan terhubung gimana-gimana, tetapi dari segi batin, kemudian apa ya, cerita-cerita leluhur itu masih ada tipaknya, masih ada ada petilasannya. Oh, ini dulu ada kehidupan di sini, ada peradaban dulu di tanah ini terjaga dan sebagainya, seperti itu. Gimana, Om? Iya, setuju saya. Jadi air itu kan tentunya menjadi media ya, yang dia tidak akan terhindar atau tidak akan dihindari oleh manusia, dan sifatnya yang akan ada terus abadi. Jadi kalau kita lihat tentang siklus perputaran air itu kan dia berawal dari air menguap menjadi awan, awan menjadi hujan. Jadi ada siklus perputaran air atau evaporasi itu loh, penguapan itu ya, sistem perputaran air. Air itu pun juga memiliki sifat anomali. Ketika dia terkena dingin dia akan mengeras. Kemudian ketika kena panas dia akan dia bisa menjadi cair, tapi ketika dipanaskan terus-menerus dia akan menguap. Jadi ini, dan dia akan ada di semua benda, itu akan mengikuti ruangnya gitu. Nah, ini sebenarnya sifat-sifat dari manusia itu juga seperti itu, Mas. Jadi manusia ini sangat bisa terpengaruh, sangat bisa berubah, tetapi itu juga bisa diatur. Bahkan air yang luas, yang lebih banyak ya, itu ketika dia tenang kan menenggelamkan atau menghanyutkan. Jadi filosofi air lah kalau di sini gitu yang dimaksudkan. Karena kita menemukan 3 bentuk air. Air mendidih, uap, air dingin, semuanya ada di sini. Dan kita juga didominasi air ya, tubuh kita 80%. Iya, seperti itu. Ya, dan ketika saya melihat ini, sebenarnya beberapa ritual-ritual suci pun juga dilakukan pembersihan dengan mengambil mata air yang sifatnya itu sakral. Maksudnya tempat ini juga dipakai untuk pemberkatan, prosesi, termasuk pembuangan hal-hal negatif. Salah satunya untuk penyembuhan. Menjadi satu media penyembuhan atau penghantar doa yang paling mujarab. Itu karena ada penelitian juga ketika air itu didoakan, maka sudut yang ada di molekulnya akan berubah dan dia menjadi aktif, sehingga ini akan cepat memberikan penyembuhan terhadap seseorang. Kayak ini ya, berkebalikan ketika diumpat-umpat, dikata-katain nanti akan rusak katanya. Iya, sama seperti itu. Dan saya melihat auranya yang biru dan putih yang ada di sini itu menenangkan, Mas. Artinya apa sih, Om, biru dan putih? Biru itu kan tentunya menenangkan dan putih itu bersih. Gitu. Jadi ketika orang kemudian berserah diri ya, bertapa, membersihkan diri, itu akan terbawa sifat-sifat tenang, lembut, kalem, dan bersih gitu, Mas. Jadi untuk menuju beberapa tatanan berikutnya itu diharapkan siap. Jadi seperti sudah di tempat di Chandra di muka nih, sudah menjadi satu pribadi yang kuat. Untuk menghadapi tantangan berikutnya itu sudah tahu, sudah kuat gitu. Itu mesti. Mungkin ini nanti yang terakhir kita akan bahas ini, Om. Ritual-ritual dan laku-laku spiritual yang sering dilakukan di sini. Kita ke lokasi sebelah sana. Ini kita tutup. Ya, tentunya tempat ini yang dilakukan banyak ritual-ritual. Tempat pengharapan dan doa itu di sini. Gitu. Jadi banyak sekali orang yang sudah datang ke sini ya. Ada yang untuk sedekah bumi, ada yang menjawab ini ya, nazarnya. Ada juga yang ingin ditempa, ingin menyatu dengan alam, dan ingin membuang apa yang ada, itu semuanya ada di sini. Gitu. Jadi setelah tadi digodok ya, kemudian ditempanya, gitu yang saya rasakan. Kalau ini Om, di track aktivitas spiritual yang ada di sini, rata-rata memang positif ya? Iya. Untuk hal-hal yang tidak mencelakai orang seperti itu ya? Iya. Ini karena ini yang negatif ada nggak sih Om sebenarnya di sini? Enggak Mas, ketika masuk sini saya rasakan netral. Ini. Iya, tapi yang dibawa ke sini jangan salah loh. Oh gitu. Kebanyakan negatif loh Mas.
yang di bawah. Oh, di bawah. Di bawah. Ketika dibawa ke sini negatif, ketika keluar dari sini positif. Oh, ya, energinya. ya. Jadi kayak rumah sakit rasanya. Ini ya kayak tempat rehabilitasi ya. Jadi tempat tidak hanya untuk tempat di tempat atau digodok saja, tapi juga untuk belajar dan membuang energi-energi yang tidak diharapkan ataupun tidak diinginkan. Oke. Nah, aku ada pertanyaan sih sebenarnya Om. Ketika orang lelaku di sini atau mengolah rasa di sini, ada nggak sih entitas atau energi yang diakses dari tempat ini di luar ini, di luar apa namanya airnya yang bersih, udara segar dan sebagainya? Kalau kita lihat ini kan bentuknya mangkok ya Mas, dia corong ya. Gini ya? Iya, jadi mengambilnya langsung dari atas Mas, energi itu. Jadi benturan ataupun vibrasi alam semesta. Termasuk pembuangannya. Jadi kalau kita lihat ini asap ini tidak saya melihat asap ini bukan hanya asap biasa Mas, tapi energi yang dipancarkan termasuk entitas yang keluar itu pun bermacam-macam. Jadi seperti punggawa kerajaan, prajurit gitu. Oh, visualnya memang kayak gitu. Dan tadi yang saya lihat ini Mas candinya. Yang saya maksud Jadi ini memang ini kan secara simbolik replika dari bentuk ini ya, bentuk metafisiknya ya. Iya, secara simboliknya ya. Tetapi ini secara metafisik juga tempat inilah yang terdapat ya candi emas yang saya maksud tadi. Oh, oke. Berarti entitasnya itu kalau boleh digambarkan itu kayak keluar dari air atau gimana sih Om? Tidak. Jadi dibalik ini Mas. Ini misal seperti ini nih, ada kabut, ada uap air, asap. Itu langsung beliaunya nampak. Oh, gitu ya. Jadi ini kan terlihat secara kasat mata. Ini kemudian bisa tertutup uap yang sangat tebal Mas. Setelah uap ini sudah tidak ada, beliaunya nampak. Gitu. Jadi terbawa oleh uap air ini sendiri, oleh asap ini sendiri gitu. Kalau yang Om rasakan ketika beliau mau menampakkan diri kepada orang-orang tertentu dengan kriteria tertentu atau suka-suka aja sih kayak gitu? Tentunya dengan kriteria tertentu. Oh gitu. Dan ada juga yang dengan jalur undangan. Undangan ini misal seseorang mendapatkan visi, mendapatkan mimpi atau wangsit untuk datang ke sini itu ketemu nanti pasti. Dan saat beliau akan nampak secara kasat mata ya, yang nampak adalah tempat ini akan dikepung dengan asap semua yang tidak bisa dilihat dengan mata, jadi kayak kabut. Nah, setelah kabut itu pergi, beliau baru nampak di sini. Kayak ini ya, cara masuknya epic gitu ya, kayak sinematik gitu ya. Iya, begitu. Jadi saya pun tidak diberikan akses beliau itu dari mana nampaknya, tapi cuma diberikan satu penggambaran dari asap ini. Jadi ketika hilang gini nampak masih beliau, tapi saat nanti nutup lagi ini bisa ketika beliau hadir, asap lagi ketika beliau pergi. Oh, beliau yang diceritakan Om Ho itu yang tadi sosok perempuan yang diceritakan di sana. Iya. Itu sih Mas. Oke, kita ambil satu spot lagi untuk closing Om. Iya. Tenun. Oke Om, sepertinya ini sudah di destinasi terakhir, kita sudah ada di ujung. Om Ho, apa yang akan Om Ho simpulkan dan sampaikan buat Sobat Javanika semuanya? Iya, tentunya ini adalah satu tempat bersejarah ya, tempat peninggalan dari para leluhur. Apalagi kondisi atau kawasan dari lokasi ini pun juga diberikan nama yang diambil dari epos cerita pewayangan yang ternama, yaitu epos cerita Mahabharata. Yang kedua, tentunya ini juga bentuk dari simbolik. Seorang ketika ingin menjadi hebat, kuat, dan bisa diandalkan, itu tentunya harus mengalami satu hal yang menyakitkan. Atau harus direbus dulu biar mateng, ini istilahnya gitu. Jadi menjadi satu individu yang kuat gitu mesti ya, kedua. Kemudian yang ketiga, di setiap tempat yang dikeramatkan itu pasti berbeda dengan tempat angker. Bahkan ini juga bisa menjadi tempat yang sakral ketika memasuki bulan-bulan atau masa hari-hari tertentu, terutama seperti satu suro gitu, untuk pembersihan ya. Dan makna dari air itu tentunya penghidupan, sejatinya manusia seperti apa. Kemudian juga air menjadi penghubung antara leluhur dengan keturunannya. Itu sih Mas kalau dari saya. Mungkin Mas nambahin berikutnya simpulannya. Kalau saya pasti nggak banyak Om. Jadi orang Jawa zaman dulu suka mengambil
nama dari pewayangan, karena dalam pewayangan itu banyak cerita-cerita yang heroik seperti itu. Nah, wayang itu sendiri kan asal katanya dari kata ayang-ayang atau bayangan. Nah, kalau ada yang mungkin bertanya, wayang itu sebenarnya ada nggak sih tokoh-tokoh wayang seperti itu? Kalau buat saya namanya bayangan itu kan refleksi, samar-samar seperti itu. Entah ada atau tidak, tapi nilai yang ada dalam setiap karakter pewayangan itu bisa ada di kita, dan di diri kita, dan dilambangkan dalam satu tokoh. Ya, baik itu yang positif maupun negatif. Yang negatif karena tentunya baik dan buruk, siang dan malam, hitam dan putih itu selalu ada berdampingan di alam semesta dan sebagai pelengkap, Mas D. Nggak mungkin kalau nggak ada baik semua nggak ada, buruk semua juga tidak ada. Jadi ini perlambang juga. Dan air pun juga bisa berwujud dalam bermacam-macam. Itu sih, Mas D. Oke, kita pamitan. Terima kasih buat Sobat Javanica semuanya yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kemudian tetap support channel Kisah Tanah Jawa dengan cara like, subscribe, kemudian berikan komentar yang positif. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih untuk sponsor kita, DOS Indonesia, yang sudah memfasilitasi kita peralatan-peralatan videografi dan kameranya yang mutakhir. Dan bagi teman-teman yang memiliki hobi dalam bidang seni fotografi dan juga videografi, dapat mengunjungi dan harus berbelanja nih peralatan-peralatan piranti-piranti yang mutakhir tadi hanya di DOS Indonesia, yang toko dan outletnya tersebar di seluruh Indonesia. Kalau di Jogja di Jalan Kalurang. Kita pamitan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu.